Ulang tahun Jaslyn diadakan di ballroom hotel dengan nuansa putih. Aroma mawar begitu kencang melilit di tiang dan dinding sebagai penghias. Beberapa orang sudah tiba di sana. Untuk pertama kalinya ulang tahun itu mengundang penyanyi dangdut. Siapa lagi kalau bukan Baby Pink? Digoyang asyik, digoyang asyik. Baby Pink membawa para penontonnya di panggung untuk ikut bergoyang. Trio elit itu hanya melongo di meja mereka. Angel hanya menganga menyaksikan betapa Jaslyn ikut bergoyang sambil tertawa. Sejak kapan Jaslyn suka lagu dangdut? Reiga tak berhenti memonitor istrinya yang berada di tengah keramaian. Dia menyuruh bodyguardnya untuk menjaga jarak dari pria asing. Austin cukup pusing dengan hentakan lagu dangdut itu. Apalagi dia tak suka dengan gaya seksi Baby Pink. Aku juga merasa Jaslyn sekarang sangat aneh. Dia begitu suka dengan penyanyi alay itu. Bukannya Jaslyn menjodohkan kalian? Angel menatap ke arah Austin. Sampai mati pun aku tidak akan suka dengan penyanyi dangdut itu. Austin bergidik sambil meneguk air dalam gelas kaca. Aku tahu tipemu pasti seperti Jaslyn, tegas Angel. Uhuk, uhuk. Austin tersedak dia menyaksikan muka masam Reiga. Angel senang memancing emosi Reiga. Dia sedang berusaha untuk membangkitkan cinta yang ada dalam diri Austin juga. Tiba-tiba Ruby datang. Rei, ayo. Kamu harus ada di dekat istrimu. Reiga meninggalkan dua temannya. Angel menyilangkan tangan sambil menoleh pada Austin. Aku tahu kamu suka dengan Jaslyn kan? Netra Austin membulat sempurna. Angel menyeringai. Aku sudah tahu dari caramu menatap Jaslyn. Apa kamu mau bersembunyi seperti ini terus? Reiga juga tidak memperlakukan Jaslyn dengan baik. Jadi aku harap kita bisa kerjasama. Kerjasama? Austin menautkan alisnya. Ya, kita bisa kerjasama untuk memisahkan Reiga dan Jaslyn. Kamu mendapatkan Jaslyn dan aku bisa bersama Reiga, jelas Angel dengan pelan. Hai, Austin. Baby melambaikan tangan dengan sumringah. Angel merungut. Kehadiran Baby sungguh mengacaukan suasana saja. Aku tunggu jawabanmu nanti. Ia pergi. Baby mengibas rambut panjang bergelombangnya. Dia mengelap belahan dadanya yang basah karena keringat. Boleh aku minta nomormu, Dok? Austin merinding dengan sikap Baby. Aku tidak suka dengan wanita murahan. Duar. Hati Baby seperti disambar petir. Dia mematung. Oh, tidak, ucapan itu sungguh mencederai harga dirinya. Ya, memang Baby mengenakan baju super seksi. Mini dress merah yang memperlihatkan bentuk tubuhnya. Pergilah, jangan dekati aku. Austin menyilangkan tangan. Baby tentu tidak akan menyerah mengejar cinta si dokter itu. Tidak apa-apa, aku punya nomormu. Nona Jaslyn memberikannya padaku. Ia mengedipkan mata lalu pergi. Cih, gak suka lagu dangdut. Aneh. Lagunya menghibur begitu, kok bisa ada yang tidak suka? Jangan banyak bicara. Sejak tadi aku sudah pusing. Makanya jangan marah-marah. Jadinya cepat tua, bawaannya sakit terus. Reiga mendorong Jaslyn. Tubuh Jaslyn ditahan Austin. Rei, ada apa denganmu? Reiga panas menyaksikan tangkapan tangan Austin. Dia menarik tangan istrinya. Kamu sengaja jatuh ke pelukannya tadi. Reiga memanas. Dasar tua bangka tidak tahu diri. Sukanya marah-marah, gerutu Jaslyn dalam hati. Keduanya berada tepat di depan kue ulang tahun bertingkat 5. Reiga menginstruksikan acara ulang tahun itu dipercepat. Para tamu undangan mengelilinginya Jaslyn dan Reiga. Ruby memberi aba-aba untuk para tamu. Austin tersiksa dengan perjodohan Jaslyn itu.
Dia tak menyangka akan benar-benar didekati penyanyi dangdut bernama Baby Pink. Hati Austin juga sesak memandang Reiga dan Jocelyn. Ditambah Jocelyn begitu cantik paripurna dengan gaun putih selutut bertabur kristal Swarovski. Jocelyn terpaksa berdansa dengan Reiga atas suruhan Ruby. Beberapa orang juga berdansa dengan pasangannya. Alunan musik biola kini mengganti konser mini lagu dangdut tadi. Oh shit. Reiga melotot karena Jocelyn seringkali menginjak kakinya. Maaf, aku sudah lupa caranya berdansa. Padahal Jocelyn memang tak tahu. Ia senang dengan kesengsaraan CEO bertuxedo putih itu. Aku tidak mau lagi ada lagu dangdut di acara ini. Kalau tidak aku akan menghancurkan pesta ini. Reiga memang tak suka dengan dangdut. Ini kan ulang tahun aku. Lagian kenapa bertepuk tangan seraya bernyanyi? Happy birthday, happy birthday to you. Gema orang-orang di gedung itu. Bersinar-sinar mata Jocelyn mendengar nyanyian itu. Dia tidak pernah merasakan ulang tahun. Sejak dulu ia selalu berdoa untuk bisa mencicipi rasanya perayaan ulang tahun. Kini doa itu terkabul. Potong kuenya, Jocelyn. Ruby memberikan pisau panjang sebagai simbolis. Ruby menyatukan tangan Jocelyn dan Reiga. Mama harap kalian berdua selalu harmonis dan saling mencintai. Reiga hanya menampilkan wajah mahal ciri khasnya. Dia menuntun Jocelyn untuk memotong kue itu. Debaran jantung Jocelyn lebih gila dibandingkan saat jatuh cinta dengan mantan suaminya. Ketika di tubuh lama, Jocelyn hanya mendapat kesengsaraan bersama Arman. Kini Jocelyn sadar kesuksesan wanita itu bisa berawal dari memilih pasangan hidup. Kesengsaraan juga bisa dari salah memilih suami. Iya, untuk potongan kue pertama dan harapan Nona Jocelyn, silahkan diungkap. Pembawa acara yang sering warawiri di televisi itu memandu. Jocelyn menatap Ruby. Namun, Ruby menginstruksikan untuk memberi kue itu pada Reiga. Ini untuk suamiku. Jocelyn sebenarnya jijik mengatakan itu. Hanya saja dia harus memanasi para pembencinya di sekitar seperti Angel contohnya. Jocelyn menyuapi Reiga, tapi saat mendarat di mulutnya wanita itu malah mengoles krim di pipi sang suami. Reiga naik darah dengan perlakuan Jocelyn. Iya, tampaknya Nona Jocelyn sedang menjahili suaminya, ujar si pembawa acara. Maaf, sayang. Jocelyn menempelkan kue dengan krim itu di mulut Reiga. Reiga menarik kepala Jocelyn. Kap. Reiga membungkam mulut istrinya dengan bib 1R itu. Semua tamu undangan histeris. Sebab keromantisan itu tak canggung dipertontonkan pada mereka. Angel semakin menggila bencinya dengan kemesraan itu. Ia lalu menoleh ke arah lain. Austin juga perih hatinya. Baby datang dan berdiri di samping Austin. Dubrak. Pintu ballroom itu dibuka paksa. Arman mantan suami Linda datang dengan ngos-ngosan. Tangkap wanita bernama Jocelyn itu pak. Pekik Arman. Arman membawa 4 orang polisi ke dalam ruangan itu. Arman dengan wajah penuh api kemarahan menghampiri mantan istrinya yang bertransmigrasi. Dia yang menculik anak saya. Semua orang yang ada di dalam gedung itu saling bisik. Reiga masih mematung memperhatikan polisi yang membawa surat penahanan. Jocelyn tak menyangka Arman masih menjadi sumber petaka terbesar dalam hidupnya. Tidak, Pak. Ini tidak benar. Reiga menghadang polisi itu untuk memborgol sang istri. Pak, bisa kita bicara di luar. Biarkan pesta ini tetap berlanjut. Reiga memberi kode lewat manik biru safirnya pada Nico. Nico mengangguk di antara para tamu. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Para hadirin sekalian,
Selamat Anda semua terkena PRANK. Pembawa acara itu tertawa untuk mencairkan suasana tadi. Kami akan persembahkan lagi lagu dari Baby Pink. Pesta ulang tahun itu kembali berjalan normal. Mereka percaya saja dengan apa yang dikatakan oleh pembawa acara. Namun, Angel tidak. Angel mencium gelagat kesungguhan dari pembawa huru hara yaitu Arman. Reiga menggandeng tangan Jocelyn. Jangan memberontak. Dia tak mau citranya rusak hanya karena kejadian tadi. Jocelyn hanya pasrah. Dia tak mampu menatap wajah CEO itu. Arman dibungkam mulutnya oleh dua bodyguard Reiga. Mereka semua diseret ke ruang yang berbeda. Maaf Pak, saya bisa saja menuntut dia karena sudah membuat keributan di acara ulang tahun istri saya. Reiga mengangkat dagunya. Apa yang sebenarnya terjadi? Nona Jocelyn Damres dilaporkan oleh Tuan Arman ini karena telah membawa kabur Kalila, putrinya. Tuan Arman juga sudah memberikan kami bukti CCTV. Jadi, kami membawa surat penahanan. Polisi itu memberikan surat penahan itu pada Reiga. Wajah Reiga jangan ditanya lagi. Murka maksimal. Pengacara saya akan mengurus penangguhan penahanan. Tapi, kami harus membawa Nona Jocelyn terlebih dahulu. Tegas polisi itu. Arman tersenyum miring. Reiga masih belum tahu kenapa Jocelyn bisa berurusan dengan Arman. Masalah itu masih abu-abu di benaknya. Reiga tolong aku. Jocelyn menggelengkan kepala saat kedua tangannya diborgol. Reiga menepis tangan Jocelyn. Dia menatap Arman lalu pergi. Kini Jocelyn menatap pada mantan suaminya. Penyesalan terbesar di masa lalunya di tubuh Linda adalah salah memilih suami. Tak disangka itu akan berdampak setelah ia bertransmigrasi juga. Kamu harus mengembalikan anakku. Arman berlagak seperti orang tua yang sayang anak. Reiga berhenti di ambang pintu. Ya, dia baru ingat dengan Arman. Jadi dia pria yang meminta uang damai 10 miliar waktu itu. Jocelyn diboyong oleh polisi dengan tangan diborgol. Namun, sebelum itu dia berhenti di depan Arman. Sebentar Pak, saya ingin berbicara dengan pria bangsat ini. Cuy. Jocelyn menendang organ vital milik Arman lalu meludahinya. Arman tergeletak karena dia seringkali berujung babak belur kalau bertemu dengan Jocelyn. Anak buah Reiga juga mengawal Jocelyn. Mereka langsung menutup mulut Jocelyn dengan tangan. Sementara Reiga kembali lagi ke dalam tempat acara pesta ulang tahun itu. Rei, kemana istrimu? Ruby tampak pucat wajahnya. Apa benar tadi perang? Mama hampir serangan jantung tadi. Reiga tahu kesehatan ibunya sedang tidak stabil, tentu ia akan berdusta dengan mengatakan, Jocelyn sudah lelah ma, tolong handle pesta ini. Aku harus menemani istriku. Padahal dalam hati Reiga memaki dan ingin mencekik Jocelyn lagi. Dia pasti akan melakukan itu setelah menjemput sang istri di kantor polisi. Reiga tak pernah ingin berurusan dengan polisi. Selama ini dia sangat menjaga bisnisnya tetap berada di jalur yang jujur. Namun, istrinya mulai bandel. Jocelyn. Reiga menyesal karena harus menyaksikan kebengisan istrinya. Jocelyn membuat wajah Arman seperti ditabok sarang tawon. Bahkan hidung Arman berdarah. Pokoknya saya mau dia dipenjara Pak. Dia sudah menculik putri saya. Dan Bapak lihat sendiri. Wajah saya rusak karena perempuan ini. Arman memegang wajahnya yang bengkak. Saya menyelamatkan Kalila karena dia tidak pantas punya bapak seperti pria bajingan ini. Jocelyn menoyor kepala Arman. Reiga menghela napas karena sang istri tak mau kalah. Malah makin brutal. Saya hanya mengamankan Kalila. Kalila sudah berulang kali masuk ke rumah sakit.
Seluruh tubuhnya banyak sekali luka. Mereka tidak layak jadi orang tuanya. Tapi itu tetap anakku. Arman membela diri dengan suara melengking. Pengacara itu datang. Segera urus. Aku harus segera membawa istriku pulang. Reiga makin murka dengan Jaslyn. Jaslyn di depan meja penyidik memohon sambil menangis. Sebab, Kalila adalah tujuannya tetap hidup di tubuh Jaslyn. Pak, saya mohon, saya harus merawat Kalila. Dia adalah keponakan saya. Ibunya yang bernama Linda adalah adik saya. Reiga mendelik. Sejak kapan Jaslyn punya adik bernama Linda? Ia merasa tak pernah mengenal istrinya dengan baik. Nona, biar saya yang urus penangguhan penahanan ini. Tegas pengacara itu. Arman menyeringai. Dia sudah membayangkan akan mendapatkan uang miliaran lagi dari CEO itu. Reiga menarik tangan Jaslyn setelah berhasil bernegosiasi dengan polisi. Keduanya kini berada di dalam mobil. Jaslyn masih belum puas karena Kalila bisa diambil kembali oleh Arman. Di mana kamu menyembunyikan anak pria itu? Apa maksudmu dengan adik bernama Linda? Reiga masih tetap menatap lurus ke depan. Mobil itu sudah berjalan pergi dari parkiran kantor polisi. Aku baru mendapatkan fakta soal itu, Rey. Adikku tertukar. Bukan Arabella, tapi Linda yang harus menanggung nasib jadi janda miskin yang terpisah dari anaknya. Jaslyn terisak menceritakan tentang kehidupan di tubuh lama. Kenapa kamu harus peduli? Dia punya orang tua. Aku tidak mau tahu, sekali lagi kamu berurusan dengan polisi, aku akan membuat hidupmu hancur. Reiga menekan jari telunjuknya ke dahi Jaslyn. Kamu memang tidak punya hati. Asal kamu tahu Linda selama puluhan tahun hidup miskin dan hidupnya makin menderita setelah menikah dengan Arman. Dia diselingkuhi, saat jadi pembantu dia hampir dilecehkan, dan kamu tahu bagaimana akhir hidupnya. Aku tidak mau tahu. Reiga menoleh ke arah lain dengan wajah angkuhnya. Hidup janda miskin bernama Linda itu mati secara tragis, dan kamu tahu. Arman mantan suaminya menjual semua organ tubuh Linda. Aku sakit mendengarnya. Jaslyn memukul-mukul dada Reiga. Jangan sentuh aku. Reiga menepis tangan Jaslyn. Aku tidak akan tersentuh dengan cerita sedih itu. Dasar tua bangka, jahat, gila, arogan, hatimu pasti terbuat dari batu neraka. Jaslyn sungguh emosional memukul dada Reiga dengan isak tangisnya. Jangan membuat kesabaranku habis. Netra biru safir itu melotot tajam. Jaslyn tidak akan pernah takut. Hanya kamu yang bisa menolongku, Rey. Tolong aku. Aku tidak mau terlibat dengan urusanmu. Jika kamu masih membuat citraku buruk, maka jangan salahkan aku membuat hidupmu hancur. Jaslyn meraung seperti anak kecil. Dia sengaja menciptakan kebisingan. Otaknya buntu untuk menyelamatkan Kalila. Hanya saja jalan satu-satunya adalah meminta bantuan pada Reiga. Jaslyn tahu Reiga cukup punya kuasa, uang, dan kecerdasan di atas rata-rata untuk menyelesaikan masalah. Rey, tolong aku. Jaslyn menangkup tangannya. Aku akan melakukan apa saja asal kamu membantuku mendapatkan Kalila. Aku tahu kamu sangat mampu membantuku. Awalnya wajah Reiga masih datar, tapi dia mulai menarik garis senyum tipis. Kamu akan melakukan apa saja yang aku mau. Jaslyn mengangguk dengan putus asa. Dia tak masalah jadi budak pria jahanam itu. Asal Kalila bisa bersamanya. Reiga menyeringai tipis. Kamu tahu apa yang aku mau? Ia menaikkan dagu Jaslyn dengan jari telunjuknya. Pikirkan dengan baik-baik permintaan yang aku mau dan lakukan tanpa paksaan. Jaslyn meneguk salivanya berkali-kali.
Austin bersiap untuk makan siang di rumah sakit Octopus. Namun, dia berhenti melangkah dari ruang kerjanya. Dahinya mengerut. What? Tawanya nyaris meledak saat membaca pesan Jocelyn. Jocelyn, Austin tolong rekomendasikan aku obat kuat. Jocelyn semakin frontal sekarang. Austin benar-benar tidak pernah merasa kaku lagi di dekat Jocelyn yang sekarang. Obat kuat? Untuk apa? Krek. Pintu itu terbuka. Hai, Austin. Angel datang dengan wajah mahalnya. Dia langsung duduk di kursi pasien. Sebelum kamu makan, aku hanya ingin mengkonfirmasi tawaranku kemarin. Austin menarik garis senyumnya. Angel, aku tahu kamu sangat terobsesi dengan Reiga, tapi maaf. Aku tidak akan melakukan hal buruk apalagi merusak hubungan temanku. Austin hendak melangkah. Dasar pecundang. Kamu cuma berani mencintainya diam-diam. Sampai kapan? Sampai kamu tua sendirian karena Jocelyn tak pernah tahu perasaanmu itu. Austin menoleh ke belakang. Kamu tidak berhak menghakimi apa yang aku putuskan. Berhenti jadi pecundang, Austin. Kamu harus berani merebut Jocelyn. Aku akan menunggumu siap untuk bekerja sama denganku. Austin meninggalkan Angel begitu saja. Dia tentu tidak akan mungkin melakukan kejahatan. Sebab, ia lebih bahagia menyaksikan orang yang dirinya cintai hidup dengan bahagia juga. Dr. Austin. Sapa seorang wanita dengan suara lembut. Ya ampun. Austin hampir saja copot jantungnya. Kamu mau manggung di rumah sakit? Baby nyengir. Hari ini aku tidak ada jadwal manggung, aku ingin mengenalmu lebih dekat. Austin bergedik. Aku tidak ingin kita saling mengenal. Austin juga tak suka dengan wanita penyuka warna gonjreng dan seksi itu. Baby menghadang Austin. Dokter, aku sudah membuat makanan untukmu. Nona Jocelyn sudah memberitahuku soal makanan kesukaanmu. Jocelyn. Austin agak menjauh dari Baby. Austin cukup sesak nafas dengan baju warna merah kurang bahan yang dikenakan Baby. Jangan dekat. Cuma Austin yang secara terang-terangan tak menyukainya. Baby semakin merasa tertantang untuk mendapatkan cinta Austin. Dokter. Baby meraba P4 hektar Austin. Jangan gila. Austin mendorong Baby hingga ia terjatuh di lorong itu. Au. Baby terduduk di lantai. Rasanya dia ingin menangis saja karena sikap Austin yang begitu dingin.